Kalau kamu menutup mata sebentar, lalu membukanya lagi, ada yang bergerak di dunia ini. Bunga menjadi mekar, rambut memanjang, musim berganti, dan usia kita bertambah. Kita menyebutnya waktu. Tapi, apakah waktu benar-benar ada? Atau ia hanyalah cara kita dalam membaca perubahan? So, di video ini, kita akan menyelami waktu dari jam pasir manusia purba, teori fisika modern, cara otak menipu kita, hingga ide gila bahwa waktu bisa mengalir dua arah. So, siapkan pikiranmu, kita akan masuk ke lorong yang tak semua orang berani masuk. Secara sederhana, waktu adalah alat ukur perubahan. Matahari terbit dan terbenam menandakan satu hari. Bulan berganti fase menandakan satu bulan. Musim datang dan pergi menandakan satu tahun. Bagi manusia, waktu bukan cuma angka di jam, tapi juga struktur hidup. Kapan bekerja, kapan beristirahat, dan kapan berkumpul. Tanpa waktu, semua aktivitas akan berantakan. Kita tak tahu kapan harus panen, kapan harus berburu, dan kapan anak lahir. Waktu juga memberi kita cerita. Masa lalu yang membentuk kita, masa depan yang kita rencanakan, dan masa kini yang kita jalani. Manusia telah menghabiskan ribuan tahun untuk mencoba memahami waktu. Awalnya, waktu diukur lewat pengamatan langit, melalui bayangan matahari, posisi bintang, perubahan musim. Mesir kuno punya jam matahari dan jam air. Kemudian bangsa Romawi menambahkan pembagian jam malam. Dan di abad pertengahan, lahirlah jam mekanik. Dentang lonceng di menara kota mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian, di era revolusi industri, manusia butuh waktu yang presisi untuk jadwal kereta dan pabrik. Dan di abad ke-20 ini, kita berhasil menciptakan jam atom. Jam dengan akurasi yang sangat presisi hingga mampu menghitung waktu dengan ketepatan 1 detik dalam jutaan tahun. Setiap langkah itu adalah usaha manusia untuk mengikat sesuatu yang tak pernah bisa kita pegang. Newton melihat waktu sebagai sungai yang mengalir konstan. Artinya, semua orang merasakan waktu dengan sama, dimanapun mereka berada. Kemudian datanglah Einstein. Waktu ternyata relatif, bisa melambat ataupun mencepat. Itu semua bergantung pada seberapa cepat kita bergerak atau di medan gravitasi. Itulah mengapa di GPS satelit, kita harus menghitung perbedaan waktu akibat relativitas. Jika tidak, posisi kita bisa saja meleset hingga ribuan kilometer jauhnya. Tapi, ada hal lain yang membuat waktu terasa punya arah. Jawabannya, entropi. Entropi adalah ukuran kekacauan pada suatu sistem yang diatur dalam hukum kedua termodinamika. Dan hukum kedua termodinamika mengatakan entropi alam semesta selalu bertambah. Bayangkan secangkir kopi panas. Lambat laun, uapnya pun akan hilang.
dan suhunya pun akan turun. Proses ini hanya terjadi ke depan, bukannya mundur. Inilah yang disebut dengan the arrow of time atau panah waktu. Artinya secara fisika, masa depan adalah arah di mana entropi meningkat. Dan inilah alasan kenapa kita mengingat masa lalu tetapi tidak masa depan. Karena keadaan alam semesta bergerak dari yang semulanya teratur menuju sesuatu yang kacau. Ya, jadi pada dasarnya waktu adalah cara kita membaca arah perubahan entropi itu. Dan Buenomano dalam bukunya Your Brain is a Time Machine mengatakan otak kita memiliki dua sistem waktu. Yang pertama millisecond timer, yakni sinkronisasi gerakan cepat seperti berbicara, main musik, sampai menghindari bola. Dan yang kedua adalah circadian timer, yakni jam biologis harian, seperti siklus tidur bangun, hormon, dan suhu tubuh. Tapi, otak tak merekam waktu seperti mana kamera merekam video. Ia memotret fragmen, lalu menyusunnya menjadi narasi. Itulah mengapa waktu bisa terasa cepat saat kita tenggelam dalam aktivitas seru. Ya, dalam hal ini, otak melewati detail-detail kecil. Sebaliknya, saat kita bosan, otak merekam setiap detail membosankan itu, yang membuat waktu terasa lebih lambat. Yang menarik, emosi juga mempengaruhi persepsi waktu. Ketakutan bisa membuat 1 detik terasa seperti 5 detik. Itu karena otak masuk mode survival, yang mana otak memproses informasi lebih cepat dari biasanya. Jadi, sebagian besar rasa waktu hanyalah konstruksi internal. Bukan jam yang berdetak di luar sana, tapi jam yang berdetak di dalam kepala kita. Julian Barbour punya pandangan yang cukup radikal tentang waktu. Dalam bukunya The End of Time, ia mengatakan, waktu itu tidak benar-benar ada. Yang ada hanyalah kumpulan sekarang, kumpulan now, atau momen-momen beku, seperti halaman-halaman foto. Dan otak kita menyusunnya menjadi sebuah cerita. Dan di dalam bukunya yang lain, The Janus Point, ia mengusulkan ide bahwa Big Bang bukanlah awal waktu, melainkan titik tengah atau Janus Point. Dan dari titik ini, waktu mengalir ke dua arah. Kalian bisa bayangkan huruf V, yang mana dari huruf V tadi, titik di bawah adalah Janus Point. Dan dua garis yang berbeda adalah dua arus waktu yang menjauh satu sama lain, masing-masing dengan entropi yang meningkat. Bagi kita berada di salah satu garis itu. Dan kita merasa waktu hanya mengalir ke depan. Tetapi di sisi huruf yang lain, ada masa depan lain yang mengalir ke arah berlawanan. Dan di sana, makhluk cerdas mungkin merasa waktu mereka juga mengalir ke depan, yakni ke arah kita. Pemikiran ini membuat kita bertanya, kalau kita bisa berjalan dua arah, apakah masa depan kita hanyalah masa lalu bagi alam semesta di sisi yang lain? Pada akhirnya, waktu menjadi paradoks. Ia kita ukur dengan presisi, tapi kita rasakan dengan subjektif. Ia bisa jadi musuh saat kita kehabisan, atau bahkan sahabat saat kita memanfaatkannya dengan baik. Fisika memandang waktu sebagai perubahan entropi, sedangkan neuroscience melihat itu sebagai konstruksi otak. Dan beberapa ilmuwan bahkan bilang waktu itu tidak ada. Jadi sebelum video ini selesai, berhenti sejenak, dengarkan napasmu, rasakan detik ini, karena mungkin aja ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar ada.
Terima kasih sudah menonton dan see you.